Coba panggil dialog orang-orang yang mantan-mantan kafir seperti kami ini, untuk kita dialog. Anda bicara tentang Bible Kristen, itu bukan Injil. Saya buktikan di pengadilan kemarin. Injil itu adalah firman yang Allah berikan kepada salah satu nabi kita. Salah satu nabi kita yang bernama Nabi Isa alaihi. Bagaimana mungkin nabinya beragama Islam, kitabnya di gereja? Isa itu agamanya Islam. Antum ibu bapak dan saya bayar zakat, Isa bayar zakat. Antum ibu bapak sholat 5 waktu, Isa sholat 2 waktu. Tertulis dalam Al-Quran. Qala ini Abdullah at-Taniyal kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayya. Jadi Isa itu sepanjang hidupnya sholat dan membayar zakat. Entah Yesus Kristus itu ada atau tidak, yang penting itu adalah Tuhan Kristen, bukan Isa. Isa itu nabi yang paling istimewa, yang merisalahkan datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca tadi Bapak tahu enggak? Di Al-Quran yang dia baca tadi, Imam tadi baca. Apa yang dikatakan tadi dalam Al-Quran? Katakanlah kami beriman kepada Allah. Apa yang diturunkan Allah kepada Ibrahim, wa Ismaila, wa Ishak, wa Yakub, wal asbati, wa ma utiya Musa, wa Isa, wa ma utiya Nabiyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi antum dan saya jadi Muslim karena beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah. Mana kitab-kitab itu secara manuskrip, mana kitab itu dalam bentuk buku, mana kitab itu dalam bentuk teori. Itulah Al-Quran. Itulah Injil, itulah Taurat. Kalau bilang Taurat asli, di mana ada? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Lagi pula, masjid bukan untuk dakwah, ada juga untuk bisnis. Ini dia. Saya orang dari kafir yang masuk Islam. Bukan memuji orang kafir ya, bukan memuji orang Kristen. Tapi di gereja itu tak boleh ada bisnis. Setiap derma-derma yang diberikan dalam gereja itu, si pendeta ini sudah digaji tiap bulan, dibayar oleh sinode. Begitu. Nah, lalu si Panji Gumilang ini mengatakan, coba kita belajar Bible Kristen, kita belajar perjanjian lama dan perjanjian baru. Dia tidak tahu bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu bukan Injil. Kalau dalam studi teologi Kristen itu disebut dengan Tenak. Tenak itu Torah, Nebiim, Ketubim. Torah itu adalah 5 kitab Taurat. Nebiim itu adalah kitab nabi-nabi kecil. Ketubim adalah kitab nabi-nabi besar. Ini Panji Gumilang, coba panggil dialog orang-orang yang mantan-mantan kafir seperti kami ini, untuk kita dialog. Anda bicara tentang Bible Kristen, itu bukan Injil. Saya buktikan di pengadilan kemarin. Injil itu adalah firman yang Allah berikan kepada salah satu nabi kita. Salah satu nabi kita yang bernama Nabi Isa alaihi.
Tapi kan mindset orang Eropa, Amerika, orang Asia, apalagi Indonesia sudah menjiwai, memaknai bahwa Injil itu adalah kitab Kristen. Ini dia kecolongan. Dari dulu saya sudah katakan, bagaimana mungkin nabinya beragama Islam, kitab jadi gereja. Isa itu agamanya Islam. Antum, ibu bapak dan saya bayar zakat, Isa bayar zakat. Antum, ibu bapak sholat 5 waktu, Isa sholat 2 waktu. Tertulis dalam Al-Quran. Qala ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati wa dumtu hayya. Jadi Isa itu sepanjang hidupnya sholat dan membayar zakat. Isa itu sholat. Isa nabi kita. Komplain Isa nabi kita, nabi orang Kristen plus Tuhan orang Kristen adalah Yesus Kristus. Lakum dinukum waliyadin. Entah Yesus Kristus itu ada atau tidak, yang penting itu adalah Tuhan Kristen, bukan Isa. Isa itu nabi yang paling istimewa, yang merisalahkan datangnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Panji Gumilang lupa. Kadang-kadang kata Panji Gumilang, kita mesti belajar kitab Kristen. Sampai kata haleluya dia sebutkan. Haleluya itu dalam bahasa Indonesia diartikan pujilah Tuhan. Haleluya. Itu. Dia bilang itu katanya kata-kata orang beragama, orang bertuhan. Allahu Akbar. Terus bagaimana? Anda seorang profesor, Anda seorang pembimbing akademik di institusi pondok pesantren Az-Zaitun, berarti Anda bukan pemerintah, Anda bukan seorang pejabat negara, Anda adalah seorang ulama, Anda adalah seorang pendidik agama. Harusnya Anda mesti membatasi diri, cukup pada hal teologis, jangan masuk pada substansial eksekutif. Biarkan nanti pemerintah yang urus masalah itu. Tapi dia masuk campur dan mengatakan kita harus beriman kepada kitab-kitab ini, kita harus pelajari, kita harus baca Injil itu. Injil itu enggak ada manuskripnya, tak ada teori kitab aslinya. Di mana bisa dibuktikan? Ada profesor Kristen dan Islam yang kira-kira mampu membuktikan naskah asli Injil. Adakah tidak? Tuh imam baca tadi, Bapak tahu enggak? Di Al-Quran yang dia baca tadi, imam tadi baca. Apa yang dikatakan tadi dalam Al-Quran? Katakanlah kami beriman kepada Allah. Apa yang diturunkan Allah kepada Ibrahim, wa Ismaila, wa Ishak, wa Yakub, wal asbati, wa ma utiya Musa, wa Isa, wa ma utiya Nabiyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi antum dan saya jadi Muslim karena beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah. Mana kitab-kitab itu secara manuskrip, mana kitab itu dalam bentuk buku, mana kitab itu dalam bentuk teori. Itulah Al-Quran. Itulah Injil, itulah Taurat. Kalau bilang Taurat asli, di mana ada? Nanti datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah itu terbukukan. Di dalam ada Injil. Jadi ketika ibu bapak bacakan ayat yang seperti dibacakan tadi oleh si imam, itu adalah rentetan historik. Ayat itu saya bukan mufassir ya, tapi saya bisa mengartikan apa yang dia bacakan tadi itu adalah mengisahkan sejarah tentang perhitungan matematik nasab dari para nabi, dari Ibrahim, dari Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, silsilahnya turun temurun. Ibrahim, Ismail, baru datang Ishak, Yakub. Yakub ini artinya Israel, Yakub, wal asbati ini, dan keturunan 12 Bani Israel, 10 mati di padang Sinai, tinggal 2 sukunya, Benyamin dan Yusuf. Nah,
Wa ma utiya Musa, dan apa yang Allah turunkan kepada Musa, Taurat. Wa Isa wa ma utiya nabiyun, dan apa yang diturunkan Allah kepada Isa, Injil, dan nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kamilah orang-orang yang berserah. Kamilah muslim. Panji Gumilang mungkin nggak sampai di ayat itu. Inilah kalau orang Islam yang terlalu pintar. Allahu Akbar. Antum jangan sombong mentang-mentang antum kuasai bahasa Arab. Bibi saya di Purwakarta sana jago bahasa Arab, tapi dia bukan ustaz. Jago dia bahasa Arab. Jangan sombong. Kesombongan itu yang akan menjatuhkan kita. Guru saya di Kalimantan bilang, nanti Pak Yahya kalau masuk Islam jangan belajar kepada ahli ilmu, belajarlah kepada ahli zikir. Orang berilmu belum tentu mengingat Allah. Terjadi sekarang. Tapi orang yang berzikir Allah, berzikir kepada Allah, zikrul maut, mengingat mati, adalah orang yang berilmu. Terjadi semua. Kafir merekrut yang pintar. Kemarin-kemarin kita waktu memenangkan Prabowo, ban Vespa di kepala yang kita lawan. Kalau orang pakai ayat, dia jawab pakai ayat. Orang pakai hadis, dia jawab pakai hadis. Itu ibu bapak. Jadi kita berdoalah saja, mudah-mudahan Allah hadirkan pemimpin terbaik, dan agama ini akan menjadi agama yang tegak di masa akan datang. Dan doakan juga kami pribadi, ibu bapak, agar kami tetap sehat, diberi umur untuk menegakkan agama ini. Karena tidak ada lagi yang mau bicara-bicara begitu. Pada tiarap, takut. Jadi seolah-olah negara ini yang punya. Itu ibu-ibu hadir itu, dan nenek-nenek juga satu itu. Di mana-mana selalu ribut, mengatakan ibu-ibu itu suka-suka ngaji. Ya memang ibu-ibu muslim mengaji. Dia punya pegangan lil mar'ati syir'ani al-qabri wal zauj. Dua ancaman bagi perempuan, begitu kan? Ibu-ibu begitu kan? Dua hal penting bagi wanita. Yang pertama adalah kubur, yang kedua adalah zauj, suami. Jadi perlu mengaji. Untuk apa? Untuk memahami tentang kubur dan perintah suami. Ada kisah yang kemarin Sambo dan istrinya, karena mengikuti perintah suami atau mengikuti perintah istri, terjebak suami istri. Ada juga pejabat suami istri masuk penjara. Nah ini karena tidak mengikuti taklim masjid. Tapi kita sekarang ini kondisinya memang lagi berjuang. Makanya kalau saya bisa analisis, ini seperti kita tinju di atas ring. Petinju yang satu diikat kaki tangannya, petinju yang satu dibuka, bonyok yang diikat. Begitulah kondisi negara kita. Satu kandidat berkeliaran kemana-mana, yang satu dipantau dan ditekan habis-habisan. Itu yang dikatakan Denny Indrayana, Profesor Denny. Itu bukan argumen biasa, profesor yang bicara ilmiah, profesor yang bicara, doktor tentang hukum. Beliau sudah berbicara. Nah, kita berdoa, mudah-mudahan ya Allah ini tidak terjadi menimpa saudara kita Anies Baswedan. Kita doakan, sebagaimanapun kencang manusia, kalau Allah yang menentukan, insya Allah beliau ini akan diangkat jadi presiden. Tidak ada yang mustahil. Tapi saya mau kasih tahu ke jamaah, sikap kita yang lama yang mengakibatkan kita runtuh dan Allah tidak dengar doa kita, berhati-hati di hari ini. Tak perlu kita menjelekkan Prabowo dan Ganjar. Saya ini pendukung keras Prabowo, tapi ketika saya lihat spanduk Anies dirobek-robek, dirusak di Pulau Jawa sana, di Jember 20 baliho, oh saya langsung berpindah. Karena kita ini ustadz tak boleh independen. Ustadz itu di jalan yang lurus, mana yang benar di situ langkah kita, walking on the right track, pada jalan yang lurus. Jangan independen. Independen itu makan di sebelah, makan di sini, pengecut.
bunglon. Jadi saya dari Prabowo saya pindah kepada orang yang benar, Anies Baswedan. Kita doakan. Antum mendukung, antum nggak kuat, antum nggak punya kekuasaan yang punya mereka. Kita hanya berdoa. Coba di saat begini ada yang berani maju, Denny aja digoyang-goyang. Siapa yang goyang-goyang? Orang Islam juga yang menggoyang. 3 putra ini kan baik-baik semua, Anies, Prabowo, Ganjar. Ini putra-putra terbaik bangsa. Tapi kita mencari yang lebih baik, is the best. Siapa? Antum belum mengatakan Anies keliling-keliling ke sana kemari, belum, masih gubernur. Lihat aja di TikTok. Saya yang bilang, jangankan mimpin Indonesia, Anies Baswedan itu mimpin Amerika kalah Joe Biden. Dia cerdas, dia punya kompetensi. Nanti kita lihat kalau tarung debat, dia debat terbuka antar pilpres kandidat capres calon presiden. Nanti kita lihat di situ. Orang-orang yang tadinya memfitnah, menghina beliau, nanti akan lihat kecerdasan untuk mengatasi problematika eksternal, internal bangsa kita. Jadi saya kira itu ya jemaah. Pokoknya kita berdoa dan jangan lupa juga kita selalu bersatu, minta kepada pihak yang berwajib dengan doa kita supaya Panji Gumilang ini ditangkap, dipenjarakan. Kami dipenjarakan hanya dituduh oleh kafir dan munafik menista agama, tapi di depan hakim kami walaupun tak ada menolak pengacara, kami menang atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak pernah saya pakai pengacara. Saya kemana-mana juga berdakwah gak pernah pakai pengacara, pakai apa itu, pendamping. Dari dulu saya bertiga, istri anak. Jadi kita doakan supaya polisi cepat tangkap, masuk. Dia ini, si Panji Gumilang ini sudah sering masuk penjara. Rupanya dia residivis. Dia pernah masuk penjara dengan kesaksian seorang di TV One memalsukan tanda tangan seorang apa itu Pak Imam, Haji Imam punya tanda tangan yang salah satu pendiri pesantren Az-Zaitun. Jadi kita jangan mengutuk Az-Zaitunnya, Panji Gumilangnya dikasih keluar, ditangkap, disingkirkan, kemudian pondok pesantren ini, institusi akademik pondok pesantren tetap berjalan demi mengingat output generasi-generasi yang sudah keluar hasil dari pondok pesantren dulu outputnya bagus ya. Yang baru-baru ini satu orang saja kita keluarkan daripada mengorbankan banyak petugas dan masyarakat yang sering diadu domba. Berhentilah itu. Insya Allah kita sama-sama berdoa dan pemerintahan yang nanti akan datang mudah-mudahan Allah sayang kita, Allah lihat perjuangan kita dan Islam akan maju ke depan. Tapi dengan catatan kita harus menyuarakan yang begini. Tak usah takut, tak usah ada keraguan, sampaikan ini di depan umum tanpa harus menjelekkan dua kandidat lainnya. Sama-sama Prabowo Islam, Ganjar juga Islam, apalagi Pak Anies. Kalau antum tidak suka melihat bertiga-tiga itu rukun, supaya cepat dipilih, kita mayoritas orang Islam, undang ke Masjid An-Nur, suruh jadi imam. Siapa yang paling bagus jadi imam? Insya Allah saya bisa pastikan Anies yang paling bagus. Suruh jadi imam. Kita orang Islam melihat imam kita, bukan memilih jadi imam, tapi mana yang paling bagus jadi imam. Saya punya feeling Anies yang paling bagus jadi imam. Jadi itu aja ya jemaah yang bisa kami sampaikan, tak perlu panjang lebar. Intinya persoalan perjanjian lama dan perjanjian baru ini, Bible Kristen ini tidak usah ditanggapi. Sebenarnya kalau berdialog dengan Panji, saya mau tanya, Anda mengatakan kita harus mempelajari kitab Kristen, perjanjian lama dan Injil. Siapa yang bilang Bible Kristen itu Injil? Di kitab Kristen aja nggak ada tertulis Injil, yang ada Bible. Nggak ada. Injil itulah Al-Quran. Semua kumpulan kitab para nabi namanya Al-Quran. Asal Bapak Ibu tahu yang dibaca imam tadi artinya sudah turun-temurun dari nasab Ibrahim sampai kepada pengakuan doa iftitah.
Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanif wa ma kana minal musyrikin. Qul aina sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu sudah jelas bahwa pengakuan kita sampai ibadah sholat pun melibatkan nama Ibrahim. Jadi dua nama yang kita sebut ketika kita at-tahiyatul akhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Nah itu. Jadi dua nama Nabi itu satu relevansi yang kuat karena Nabi Muhammad juga adalah keturunan Ibrahim. Begitu. Anak cucunya ada di Yaman karena semua Nabi itu pusat, makanya belajar sejarah. Pusat Nabi-Nabi itu dari Yaman, memang dari Yaman, dari Inat, Yaman Selatan. Dari sana pusat Nabi, cuma satu Nabi dari Mekah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bapaknya Abdullah adalah pedagang dan kemudian kakeknya itulah yang dipercayakan untuk menjaga Ka'bah. Itu yang dulu dibongkar oleh pemimpin kafir Abrah dengan pasukan tentaranya menunggangi gajah. Maka di tahun gajah itulah 12 Rabiul Awal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Jadi sejarah ini semua pendeta tahu, tapi untuk masuk Islam bergantung pada hidayah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah berikan. Jadi saya kira jemaah, sekelumit kisah itu perjanjian lama, perjanjian baru bukanlah konsumsi umat Islam, itu konsumsi agama Kristen. Di dalam Al-Quran kita nggak boleh percaya agama mereka. Apa kata Allah? Dengarkan kepada Panji itu. Laqad kafara allazina qalu innallaha masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah adalah kafir. Kafirlah orang-orang laqad kafara allazina qalu innallaha masihu ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Nah, dia sebagai kiai, dia sebagai syekh, pemimpin pondok pesantren, berapa banyak anak-anak didik itu tersesat. Ini masalah besar ibu bapak, apalagi mendekati Pilpres. Doakan bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi sekian saya kira. Orang berhaji tidak usah jauh-jauh katanya, tidak usah ke Mekah, cukup ke Indramayu. Sebenarnya tidak usah panggil polisi, nggak usah panggil apa namanya, nggak usah panggil Pemda, panggil psikiater, panggil psikolog, psikiater, periksa nih Panji, sekaligus panggil dokter jiwa. Jangan-jangan kabel di kepala Panji ini sudah putus 3 biji. Itu dia. Saya kira itu ibu bapak. Panggil, periksa, apalagi dia sudah tua begitu. Kemarin saya berenang, saya taruh di channel saya. Panji Gumilang ini banyak-banyaklah berenang, bersolawat, karena sudah mau mati, sudah bau tanah. Banyak bersolawat, banyak berzikir kepada Allah, terutama zikrul maut, zikir mengingat mati. Itu saja. InsyaAllah di lain waktu kita akan jumpa lagi. Saya istri anak mohon maaf atas kehadiran ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Nanti ibu bapak untuk melihat pikiran saya lebih jauh, saya biasanya bawa buku berjudul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Nah, dari buku itu ibu bapak bisa lihat bagaimana bentuk kitab Kristen dan bagaimana kebenaran Al-Quran. Perbandingan, ada ayat-ayat yang kosong. Bapak Panji nggak tahu itu isinya. Ada angka tapi nggak punya ayat. Dia nggak tahu itu karena dia bukan dari Kristen. Nggak ada yang lebih ahli di Indonesia ini bicara soal Kristen dan munafik. Nggak ada kecuali insya Allah hamba yang doib yang tidak berguna ini. Insya-Allah tidak ada yang lebih ahli bicara soal kafir kecuali kami, karena kami dari sana pelaku sejarah, betul-betul mengalaminya. Makanya kami keluar dari situ dan masuk Islam. Inna nahnu
nazalna zikra wa innallaha hafizun. Kami yang menurunkan kata Allah, kami juga yang menjaganya. Nah, itu dalam penjelasan buku saya. Bagi yang berminat, bukan yang wajib. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.